Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibadur Rahman dengan NIM 2024 31172 dari kelas Proyek Teknologi Informasi B. Pada video ini saya akan mempresentasikan konsep proyek IT skala nasional untuk mengawal program makan bergizi gratis yang saya beri nama Transparansi MBG Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Blockchain dan AI. Kemudian yang slide pertama yaitu skala dan visi mulia program dari MBG 2026. Program makanan gizi gratis itu memiliki visi yang sangat mulia dengan didukung alokasi anggaran masif sebesar Rp 71 triliun. Program ini menargetkan penurunan angka stunting hingga 21,5%. Kemudian sekaligus bertujuan untuk memberdayakan ekosistem lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemudian namun untuk realita lapangan dan lubang hitam dari implementasi, realita implementasi di lapangan menunjukkan adanya lubang hitam. Terdapat rantai distribusi monopolitik yang mengeksklusi petani lokal, kemudian ketiadaan quality control, sehingga memunculkan kasus keracunan makanan. Muncul respon dan divisibilitas hanya 0,0003% dari kasus dan mengabaikan nyawa dan penderitaan nyata, serta kebutuhan anggaran atau blind spot akibat data yang tidak terintegrasi. Hal ini membuka celah markup dan kebocoran logistik raksasa, sehingga petani, produsen, dan sekolah siswa itu tidak terhubung secara di realitanya, secara lapangan. Kemudian untuk paradigma baru yaitu arsitektur transparansi MBG. Untuk mengatasi hal itu, arsitektur transparansi MBG dibangun di atas 3 paradigma baru. Yang pertama, blok 1 ada Zero Trust by Default, di mana tidak ada entitas tunggal termasuk BGN yang dapat memanipulasi data tanpa verifikasi multi pihak. Kemudian Public by Design yang memastikan seluruh pergerakan logistik dan anggaran terbuka untuk publik secara real time untuk warga. Kemudian blok 3 yaitu Inclusive First untuk mempermudah partisipasi UMKM lokal. Kemudian ekosistem TI berbasis microservice. Secara teknologi kami menggunakan ekosistem berbasis microservice. Input dari lapangan dan sensor IoT akan diproses melalui 4 modul utama, yaitu ada e-procurement inclusive, AI anomaly detection, digital quality control, dan whistleblower system. Semuanya bermuara pada blockchain ledger atau untuk menjamin keterlacakan permanen yang akhirnya akan ditampilkan pada dashboard publik yang dapat diakses oleh warga. Kemudian untuk keterlacakan rantai pasok berbasis Hyperledger Fabric. Sebagai inti dari keterlacakan, kami menggunakan Hyperledger Fabric. Setiap perpindahan bahan pangan dicatat secara otomatis oleh perangkat IoT langsung ke blockchain, sehingga simpul jaringannya didistribusikan ke KPK, BPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil untuk mencegah single version of truth yang mencegah klaim palsu. Kemudian untuk AI anomaly detection dan digital quality control, untuk mencegah kebocoran AI dengan algoritma isolation forest akan mendeteksi indikasi markup harga secara real time. Dan di sisi lain, sistem digital quality control akan terintegrasi dengan PPGPM jika sistem mendeteksi lebih dari 5% keluhan dari siswa di satu titik atau distribusi bug tersebut akan dihentikan otomatis untuk mencegah keracunan massal. Kemudian untuk e-procurement inclusive untuk memotong rantai tengkulak. Agar UMKM lokal tidak tereksklusi, platform e-procurement kami menyederhanakan onboarding hanya bermodal NIK.
dan foto produk. Sistem ini dilengkapi algoritma anti monopoli dan pencairan dana dijamin maksimal 3 hari kerja melalui smart kontrak setelah konfirmasi pengiriman berhasil. Jadi registrasi menggunakan simplifikasi onboarding, hanya membutuhkan NIK dan foto kapasitas produksi. Kemudian algoritmanya anti monopoli, sistem yang secara otomatis membatasi kuota dominasi satu supplier pada satu SPBG, dan pembayaran otomatis cair dalam 3 hari kerja setelah konfirmasi logistik via blockchain untuk menjaga arus kas dari UMKM. Kemudian untuk tata kelola proyek dari multi stakeholder oversight. Sistem sebesar ini mutlak membutuhkan tata kelola multi stakeholder. Kami menerapkan golden rule, setiap perubahan pada logika smart contract atau batasan harga AI wajib disetujui secara digital oleh minimal 2/3 anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari pemerintah, yang terdiri dari BGN, Kemenkes dan Kementan, lembaga independen yaitu KPK dan BPK, masyarakat sipil yaitu ICW, YLKI dan UMKM, dan akademisi yaitu konsorsium PT. Jadi dengan golden rule ini tidak ada lembaga yang sewenang-wenang dapat merubah kontraknya. Kemudian untuk matriks transformasi implementasi dari MBG ini. Kemudian untuk masalah yang eksis itu ada seperti seleksi SPBG yang tertutup, ya, sehingga dampaknya itu monopoli dan konflik kepentingan. Maka solusinya itu dengan menggunakan blockchain audit trail seleksi. Kemudian untuk rantai pasok manual yang menimbulkan markup dan kebocoran anggaran, kita selesaikan dengan IoT dan smart contract supply chain. Untuk UMKM yang tereksklusi yang menyebabkan dampaknya itu ketimpangan ekonomi lokal, kita selesaikan dengan platform e-procurement inklusif. Dan kemudian untuk masalah yaitu tidak ada pelaporan yang aman sehingga menimbulkan dampak penyimpangan yang tertutupi, kita menggunakan end-to-end encrypt whistleblower. Kemudian untuk hak warga yaitu dashboard publik secara real time. Ini untuk contoh gambaran dashboardnya. Transparansi ini sepenuhnya diwujudkan melalui portal transparansi mbg.go.id. Jadi warga dapat memantau peta distribusi nasional, status pengiriman tiap sekolah secara langsung, kemudian dapat live budget tracking, melacak penggunaan anggaran secara live tanpa jeda audit tahunan, kemudian serta melihat indeks transparansi dari 0 sampai 100, sehingga untuk melihat perintah kepatuhan data tiap kabupaten atau kota, sehingga mendorong kompetisi positif antar wilayah, dan juga membuka open data API bagi peneliti dan jurnalis. Kemudian untuk roadmap eksekusi dan skala nasional. Di sini ada 3 fase. Yang pertama ada fase 1 fondasi, yaitu dari kuartal 1 sampai kuartal 2 2026. Di sini pilot 5 provinsi atau sekitar 500 sekolah akan berfokus pada mendeploy blockchain MVP dan e-procurement. Untuk KPI gate-nya itu sekitar 100% transaksi terekam dan lebih dari 50 UMKM terintegrasi. Kemudian fase 2 yaitu ekspansi dari kuartal 3 sampai kuartal 4 2026. Targetnya itu 34 provinsi atau sekitar 10.000 sekolah yang mengaktifkan AI, anomaly detection, dan digital QC, sehingga KPI-nya itu kurang dari 2% anomali tak terdeteksi serta 0 keracunan tanpa audit trail. Dan ujungnya itu fase 3 atau maturasi pada tahun 2027. MBGE program ini akan dilaksanakan secara nasional penuh sehingga integrasi total hingga EPBB, PPGPM dan Public API serta KPI gate 80%, kabupaten capai indeks transparansi lebih dari 70. Kemudian untuk mitigasi resiko kritis nasional. Dari matriks resiko ini yaitu dari rendah, sedang, tinggi, probabilitas dan dampak. Yang pertama yaitu dengan probabilitas tinggi dan dampaknya tinggi, yaitu resikonya resistensi politik dan birokrasi, yaitu oknum kehilangan jalur korupsi. Mitigasinya
enkripsi data by default sehingga dukungan legal independen, KPK atau Ombudsman transparansi publik sebagai pelindung. Kemudian untuk risknya untuk menjawab literasi digital lapangan yang rendah di daerah 3T, aplikasi didesain secara offline first mobile app dengan sinkronasi berskala dengan UI yang berbasis USSD untuk wilayah tanpa sinyal 4G dan pelatihan dari BLK atau Balai Latihan Kerja. Kemudian untuk yang ketiga itu price-nya itu serangan cyber pada infrastruktur BGN. Mitigasinya itu infrastruktur akan ditempatkan di sovereign GovCloud dengan uji penetrasi rutin sehingga aman dari serangan. Kemudian untuk proyeksi dampak sistem dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Yang pertama, berdasarkan kajian kelayakan, jika diterapkan penuh sistem ini diproyeksikan mampu menyelamatkan penghematan anggaran negara dari Rp 10 triliun hingga 24 triliun per tahun dari eliminasi markup. Kemudian selain itu, sistem menjamin aliran 30% kuota ekonomi lokal secara langsung ke UMKM lokal dan menciptakan zero blind spots terhadap potensi wabah keracunan makanan. Sebagai kesimpulannya, transparansi bukan ancaman bagi yang jujur, hanya bagi yang tidak. Uang pajak rakyat harus kembali dalam bentuk nutrisi bagi anak bangsa, bukan profit bagi oligarki rantai pasok. Teknologi adalah instrumen keadilan sosial. Demikian presentasi dari saya. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.